skripsi, masuk ke kampus, titip di meja sebagai jaminan ambil ijazah. Pulang-pulang fotokopi. Ijazah bawa pulang ke asrama. Bisa ambil uang. Saya sholat subuh, Pak. Wudhu saya sholat subuh. Pagi-pagi saya ke kamarnya teman, namanya Sari. Bisa ambil tas? Ya, saya ke kamarnya. Saya kan sudah bangun sholat subuh, Pak. Jadi asrama saya tahu yang bangun sholat subuh siapa. Saya tenang kamar Sari itu orang malam. Woi Sari, bangun Sari. Ada apa deh? Saya ada perlu, udah ngomong aja. Tidak kau sholat dulu lah. Ntar aku ngomong. Terus saya sholat, saya tanya, ada apa? Kau punya nggak tas bekas? Dari mana tas bekas? Dari petunjuk, Pak. Cari tas bekas. Yang punya tas banyak itu si Sari, Pak. Ya ada di atas. Nggak apa-apa lah. Kalau saya ambil, tapi dibuang dari tas, nggak apa-apa, nggak dipakai juga kok. Cari aja di atas itu banyak yang tas-tas bekas. Tapi saya nggak apa-apa dibuang, nggak apa-apa, nggak dipakai juga. Saya naruh di plafon, saya ambil tas, Pak. Kan berdebu, Pak. Saya turun ke bawah, teman-teman lihat apa lagi udah dia kerja, masih akakalan lagi. Gue saya terkenal Pak akakalan. Saya juga pernah ikut saya marah mencari di tas itu saya ikut, macam-macam saya ikut Pak. Saya terkenal Pak, sembarang saya kerja nggak masuk akal. Jadi saya bersihkan Pak. Apa tadi petunjuknya? Cari tas bekas. Cari batu bata. Nah, saya cari batu bata Pak. Apa bungkus koran? Saya bungkus koran. Saya masukin di tas seolah-olah skripsi. Oke, sudah. Saya mandi pagi, saya masuk kampus. Mau ambil apa tadi? Ijazahnya Idrus. Berangkatlah saya di kampus. Anggaplah ini petugasnya itu kampus. Pada saat itu Pak, tadi petunjuknya titip tas di sana sebagai jaminan, tak? Tapi sebelumnya saya intip di jendela, saya bilang gini, bagaimana caranya? Masih ngomongnya gimana? Masih gimana? Tiba-tiba muncul ide, begini bunyi idenya. Cerita kamu anak ke-7, 6 adik-adikmu butuh apa? Bergantung sama kamu karena saya kan tadi ceritanya dipanggil kerja. Bapakmu petani, bla 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 begitu. Sudah. Saya mulai masuk lah. Halo Bu, misi Bu, ini anggaplah petugasnya ya. Sebelum main. Video sana. Bu mau ambil ijazah Bu. Ini petugas ijazah Pak. Tanya nama siapa? Nama saya Idrus. Kan saya jadi jauh ini Pak. Idrus. Jurusan apa? Ya jurusan apa? Teknik mesin. Stambuk. 9762. Ibu bukan di komputer Bu, bukan di komputer. Coba. Ibu lihat muncul langsung. Tunggakan asrama 1,5 juta. Ibu bilang harus dibayar nih baru bisa ambil ijazah. Tunggakan asramanya ada 1,5 juta. Ini harus dibayar lunas baru bisa ambil ijazah. Baru bisa ambil ijazahnya. Jadi begini Bu, masuk kedatangan saya ini bukan mau ambil ijazah, mau pinjam fotokopi. Saya kan 7 bersaudara Bu, bapak saya petani bla bla. Saya cerita sedih, ini ikut sedih juga Pak. Jadi saya itu mau pinjam ijazah aja Bu, saya pinjam sebagai jaminan saya titip tas saya Bu. Saya pinjam 10 menit aja fotokopi di Kopma, di Koperasi Mahasiswa. Kira-kira ibu ini kasih pinjam nggak? Iya. Karena dia melihat tas ini tebal pakai skripsi. Dikasih lah, anggaplah ibu kasih lah jasa ya. Ini contoh aja ya. Karena dengan cerita gue sedih, akhirnya ibu itu kasih. Ya Bu. Kasih kan. Iya, dia pinjam ya, Bu 10 menit aja. Saya titip tas ke Bu ya, sebagai jaminan ya Bu. Oke. Pas saya dapat ijazah Pak, saya pulang ke asrama Pak. Saya kasih itu ini. Wih, untung 200 modal 1. Akalnya banyak kerjaan. Benar luar biasa. Jadi saya ngambil Pak titip batu bata. Ceritanya masih punya utang ya Pak ya. Dosanya nanti. Tapi kan sudah ijazah sudah ada, tinggal terbang ke Balikpapan. Mau nyari di mana Bu? Ijazah perlu diambil. Oke. Nah, itu cerita ketiga. Mau cerita keempat lagi? Oke, saya lanjut ya cerita keempat. Jadi Bapak Ibu saya punya cerita 1200 cerita tentang begini. Saya cerita yang
unik-unik aja ya. Bapak Ibu, suatu saat kakak saya menelpon, kakak perempuan dari tertua. Assalamualaikum, salam, ya, Dek, kenapa kak? Kamu besok ke racing center, saya bilang apa? Racing center, nama jalan kan? Terus kau temui teman kakak, ini dia nelpon malam minggu kak. Terus bagaimana kak? Ambil ijazah, ya apa? Ambil fotokopi ijazah hari Minggu. Senin kamu legalisir di Kopertis wilayah 9. Kopertis itu perwakilan swasta ya. Setelah itu hari Senin kamu legalisir, hari Rabu malam kamu kirim lewat kapal Lambelu. Nanti kakak jemput hari Kamis. Jadi Rabu kan 13 jam tuh. Kakak jemput hari Kamis. Hari Jumat terakhir pemasukan berkas di perusahaan Korea. Dan kalau kau tidak kirim Rabu malam, kakak tidak bisa diterima kerja. Ingat ya? Malam Minggu menelepon. Senin saya ke Kopertis. Rabu malam berarti lusa. Saya harus kirim itu ijazah di kapal. Kalau tidak kakakku nggak bisa karena pemasukan berkas terakhir Jumat. Sudah. Saya pergilah di Kopertis Pak. Kopertis pula saya tidak tahu di mana tempatnya. Saya tanya orang di mana. Kan saya negeri Pak. Kalau swasta kan legalisir di Kopertis. Kalau kita di kampus sendiri kan. Saya bawa map kakak saya. Pergilah di Kopertis Pak. Tiba di Kopertis saya lihat antrian Pak. Saking banyaknya antrian, saya tidak tahu ujungnya kemana. Saya tanya orang, kenapa sepanjang ini nih antrian? Ternyata antrian ini Pak, seluruh Indonesia Timur melegalisir ijazah di kota Makassar. Orang Papua, orang Ambon, orang Manado, semua Pak ngumpul. Itu Pak, map itu dari lantai Pak sampai di plafon itu antrian. Masih kan kakak saya tadi bilang apa? Kirim Rabu malam. Ini saya Senin Pak di Kopertis, berarti lusa malam harus terkirim itu. Saking panjangnya ini saya nggak ikut antrian, ngapain ikut antrian ujungnya itu nggak dapat Pak. Sudah saya singgah makan bakso Pak. Saya dari mana penjual bakso. Nah, tiba di penjual bakso, saya duduklah. Adalah orang Ambon ini Pak. Halo Pak. Iya Pak. Bapak dari mana Pak? Dari Ambon. Oh, Ambon. Dalam rangka apa? Ya legalisir ijazah. Berapa lama di sini Pak? 3 minggu. 3 minggu. Nah kakak saya bilang besok malam harus gue kirim Rabu malam. Nah ini 3 minggu belum kelar ini urusannya Pak. Ya Allah. Saya bilang, ditanya kau baru bawa? Saya bilang iya. Saya aja 3 minggu bagaimana kau yang baru bawa? Apa saya bilang? Sebentar saya ambil Pak. Mana bisa? Kita lihat aja sebentar. Saya juga belum tahu kenapa bilang sebentar. Saya tiba-tiba bilang sebentar saya ambil ya. Ya mana bisa? Saya 3 minggu aja belum keluar. Apalagi kamu yang baru datang. Mas, bakso mas, tanpa mie. Makanlah aku bakso Pak. Waktu makan bakso saya berbicara begini Pak. Bagaimana caranya bisa ambil ijazah ini? Saya berbicara pada diri sendiri. Tiba-tiba Pak bunyi bel Pak. Orang meninggalkan loket. Ternyata pas jam 12 makan siang. Bubar semua tuan dia. Saya bilang oh ini tanda-tanda. Jadi bakso itu saya balik Pak. Jadinya di bawah. Mas, aku tinggal sebentar Mas ya. Ntar aku lanjutin makannya. Pergilah saya Pak, itu dijadilah. Bagaimana caranya? Tiba-tiba dapat ide Pak. Begini bunyi idenya. Kau ke belakang ketemu security. Bilang urusan berlogat darurat. Temui orang yang di pinggir loket. Sudah. Saya ambil ijazah dari kakak, saya simpan di jaket belakang. Aku ke belakang ketemu security. Pak, permisi Pak. Saya mau ketemu Om Pak. Om ya? Urusan keluarga dapat udah jalan. Saya masuk ke dalam Pak, di dalam ruangan Kopertis Pak. Nah tiba itu, anggaplah Bapak ini menghadap ke sana Pak. Aku tepuk belakangnya dia Pak. Halo Om. Kalau saya panggil Om dia kaget, dia pikir ponakan Pak. Dia bilang Om, ada apa? Saya kasih nih Pak, saya kasih 100.000 sama ijazah Pak. Om, sebentar saya ambil ya, legalisir. Dia pegang uang, dia pegang apa? Dia bingung, Om siapa? Pokoknya waktu dia bingung saya pergi Pak. Dia sudah pegang uang sama ini Pak. Saya lanjutin makan bakso Pak. Lanjutin makan bakso. Pas dia keluar dia main mata Pak. Jadi makan bakso. Pas dia balik saya lihat dia balik. Dia ambil mic Pak. Wa Ode Siti Hasdiana, yes! Itu orang Ambon, cuki baik pugi. Bayangkan Pak, semua sumpah serapan dia mati. Bayangkan bakso saya masih hangat keluar. Dan dia 3 minggu yang keluar.
bakso aku masih hangat sudah keluar ijazah. Dia 3 minggu kayak kelar Pak. Dia mati, saya sumpah serapa. Oke, Bapak Ibu, saya mengalami ribuan kejadian. Tapi saya menganggap itu kebetulan. Tapi aneh kok kebetulannya banyak. Ya kan aneh kan? Berarti kalau kebetulannya diulang-ulang berarti ada pola. Ya, oke. Tadi saya udah cerita sama Mas dari Jakarta ini. Bapak Ibu ini orang Jakarta. Mangga 2 Square ke Terminal 2F berapa lama? Jam 9 pagi. 1,5 jam. 1,5 jam, saya tempuh 30 menit. Ini orang Jakarta. Mangga 2 Square. Macet. Saya kan nginap di hotel di Mangga 2 Square. Menuju Terminal 2F di jam 9 pagi. Saya tempuh 30 menit karena saya terlambat mau ke Bangka Belitung, Pak. Saya punya waktu sisa 40 menit, 30 menit harus ditempuh ini Grab. Tapi saya bisa tiba 30 menit. Secara logika tidak mungkin. Kalau Allah mau dia bisa perpendek itu jarak gitu. Karena ini masuk di wilayah unlogic. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu? Oke, saya lanjutin cerita saya. Teorinya seperti ini. Bapak Ibu perhatikan, ada data. Data itu dari mana datangnya? Penglihatan, pendengaran, penciuman, membaca. Dari panca indera. Masih ingat cerita tadi? Orang ketiga. Oke, perhatikan. Tidak sadar Bapak Ibu, akibat nonton TV, TV memasuki pikiran kita. Ibarat gelas tadi ya, pinjam gelasnya Bu ya. Akhirnya apa tadi? Waktu kita nonton TV, namanya ada data-data itu dari panca indera memasuki pikiran kita. Masih ingat tadi buka tutup pikiran? Perhatikan Bapak Ibu. Setelah data itu masuk, tugas kita apa? Filter data namanya. Apa? Filter. Kalau kita tidak suka namanya counter data, ditolak datanya. Tapi kalau kita suka, terima, imani, amini, maka jadilah iya. Kun fayakun. Saya ulangi, ada data-data. Kalau kita tidak suka, kita filter dulu. Kalau tidak suka, ditutup. Ya, saya kasih tahu prakteknya ya. Begini Bapak Ibu. Ini prakteknya ya. Saya kasih analoginya ini akhirnya. Contoh Bapak Ibu, ada yang fitnah kita. Ada yang fitnah ya. Kalau kita buka pikiran, akhirnya fitnah itu masuk di pikiran kita. Kita nggak tidur, yang fitnah tertidur nyenyak. Saya ini Bapak Ibu, orang yang nggak bisa tidur seharian. Dulu saya tidur jam 7 pagi sampai jam 9. Kenapa? Karena semua sampah saya masukkan di pikiran. Ngomongan teman saya masukin di pikiran. Lama-lama saya nggak bisa tidur. Saya nggak tahu di ruangnya ada yang mengalami seperti saya. Saya ini depresi 2 kali, Pak. Jadi Bapak Ibu, semua sampah akhirnya masuk. Bos saya suka bilang begini, nanti kalau begini bagaimana, kalau anakku sekolah. Terlalu banyak saya pikirkan. Akhirnya apa? Nggak sadar. Pikiran itu, semua sampah-sampah itu masuk di pikiran. Setelah saya mengerti ini cara kerja pikiran, saya boleh tidur. Kemarin saja dari Malioboro ke sini, saya masih bisa tertidur, Pak. Ini dari mana, Pak? Padahal sulit loh, di jarak pendek. Biasa dari rumah ke bandara saya tertidur, Pak. Atau bandara menuju hotel. Cara istirahatku begitu. Oke. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau ada omongan orang yang Anda tidak suka, contoh, kita lagi masuk nih ke kafe, tiba-tiba cerita politik, Anda nggak suka. Kalau kita suka, kita tidak suka politik, kadang-kadang kalau kita tidak tahu cara buka tutup pikiran, tiba di rumah kita pusing juga dengan cerita politik. Padahal kita nggak suka. Karena apa? Posisi pikiran lagi terbuka. Bagaimana Bapak Ibu, kalau Anda tidak suka obrolan orang, Anda tutup pikiran, sehingga semua obrolan itu nggak pernah masuk di pikiran kita. Inilah disebut counter data. Bagaimana caranya? Begini caranya. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tidak suka orang ngomong, tidak suka ngomong, Anda duduk manis, duduk, tenangkan diri, baru bilang begini, apapun diobrolkan jangan masuk di pikiran. Dengan suara lembut, surat Maryam ayat 3, tak kala ia berbicara dengan Tuhannya dengan suara lembut. Jadi kita keluarkan kata-katanya dengan suara lembut. Apapun diobrolkan jangan masuk di pikiran. Jadi orang ngomong apapun nggak pernah masuk, nggak pernah nyantol di sini, karena kita udah tutup ini. Sampai sini paham? Ya, jadi kita lafal, ikro, bacalah. Semua doa terijabah itu harus dilafalkan, tidak boleh dalam hati. Makanya ketika Nabi dapat perintah ikro, bacalah, aku tak bisa membacalah. Maksudnya lafalkan. Semua doa terijabah harus dikeluarkan dengan suara lembut. Suara lembut hanya hadir di kondisi alfa. Sebentar kita cerita lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tidak suka Anda mau mengajak apapun diobrolkan di orang ini, jangan masukkan di pikiran. Sampai sini paham? Begitu caranya, jadi kita nggak stres. Tapi ngomongnya jangan keras ya, dengan suara. Apapun diomongkan jangan masuk di pikiran. Terserah aja.
Jadi banyak di MLM sudah ikut training MLM, keluar di luar masuk MLM lain lagi. Bagaimana posisi pikiran terbuka sehingga orang leluasa mengirim informasi ke pikiran kita. Kalau Anda sudah fokus di MLM, nanti juga pikiran kalau ada MLM lain kan. Kalau Anda buka terus, akhirnya apa? Anda tidak punya prinsip hidup semua. Cerita politik, akhirnya politik. Cerita ini bisnis bagus, itu ikut. Banyak orang punya pikiran, tapi ada yang kendalikan dia. Nggak punya prinsip hidup. Cerita ini anggap, cerita ini. Wah ada MBO bagus, ikut lagi. Ada ini bagus, ikut. Karena apa? Leluasa orang masuk ini pikiran dia. Sampai sini paham? Oke, tadi kan Bapak Ibu ya. Namanya kantor data. Oke. Kantor. Oke. Perhatikan. Ini tadi apa namanya? Ini aku. Saya kasih itu semua ya. Ini Fitri. Fitri user aku saya root. Saya pindahin kepalanya ke sini. Ke Maman ya. Ke Maman. Oke, Maman wakil ya. Oke. Sekarang coba bilang. Kita masuk di kantor data dulu ya. Oke. Coba bilang. Kau mau celaka hari ini. Kau mau? Enggak, kau mau celaka. Bilang. Kau mau celaka. Bilang. Kau mau celaka hari ini. Tiba-tiba nggak enak perasaan. Oke. Bapak Ibu kalau Anda tiba-tiba pagi-pagi atau kapan saya tiba-tiba nggak enak perasaan, jangan pernah berangkat dulu. Oke. Yang tadi ini ngirim data supaya lebih paham ini Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi si software ini mengirim data ke saya. Kau mau celaka hari ini. Dia ngirim data. Makanya perasaan saya nggak enak Pak. Coba bilang. Kau mau celaka hari ini. Apa ini ya? Perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau Anda nggak enak perasaan, jangan tinggalkan rumah dulu. Minum air putih, baca istighfar, baru batalkan. Namanya kantor data. Bagaimana cara membatalkan? Bilang begini. Setelah Anda minum baca istighfar, terus pegang dada ini Pak. Kalau sudah nggak berdebar-debar, dan sudah tenang baru bilang, nggak ada masalah. Berangkat, insya Allah ada selamat. Tetapi ketika dia kirim data bilang, kau mau celaka hari ini. Kau mau celaka hari ini. Tiba-tiba nggak ada perasaan. Kita pasang naik motor, kenapa nggak enak? Pasti tabrakan. Itu namanya mengamini data. Imani, amini, maka jadilah ini. Jadi kalau nggak enak perasaan, Bapak Ibu kantor dapat tolak. Oke? Lanjut, bilang ini. Tadi sudah kantor data sudah ya? Kita lihat ini. Bilang, kayaknya enak makan durian hari ini. Kayaknya enak makan durian hari ini. Tiba-tiba saya teringat, iya ya durian ya. Saya mengamini, jadi ini mengirim data. Saya mengamini, imani, amini, maka jadilah iya. Langsung saya bilang, iya makan durian. Tiba-tiba detik durian datang, 2 jam kemudian ada, aduh bisanya ya. Oke. Kemarin saya mau makan cumi-cumi di Makassar Pak. Di mana bisa beli cumi-cumi banyak ya? Tiba-tiba muncul di WA grup, anggotaku foto, Majene, pusat cumi-cumi, anjir. Saya beli Pak sudah 200 kilo. Kok bisa? Seperti itu. Jadi ketika ini mengirim data, kayaknya enak makan durian, saya amini, maka jadilah iya. Imani, amini, maka jadilah iya. Oke? Itu proses software mengirim data ke user. Itu proses software mengirim. Maksudnya Fitria tadi saya ganti perannya menjadi saya lupa tadi, maaf. Tadi kan Fitria tapi saya ini. Jadi Fitria itu jadi saya ganti biar saya lebih mudah berdialog. Sampai sini paham? Jadi tadi ini mengirim data, si Socrates mengirim data ke yang punya Fitria. Sekarang bagaimana kalau saya kirim balik? Jadi saya yang mengirim balik ke sini, saya mengirim. Masih ingat? Ada KTP Pak? Masih ingat ada KTP tadi? Apa itu bawah sana? 88%. Apalagi? Langsung terima? Langsung terima, spontan, pusat memori. Saya ulangi. Apa itu bawah sadar? Langsung terima, spontan, pusat memori. Apa yang dimaksud langsung terima? Apa sifat doa? Apa sifat doa? Terijabah. Langsung terima, ada KTP, spontan. Oke, masih ingat Tuhan tidak bisa didefinisikan? Tuhan hanya bisa dijabarkan? Oke, sepakat nggak bahwa yang dimaksud ini tadi? Langsung terima. Apa sifat doa? Langsung terima. Ada KTP? Oke, perhatikan. Masih ingat cerita saya kelaparan tadi? Ini software aktor ini.
saya mengirim data ke sini. Apa sifatnya pikiran tadi, bawah sadar? Langsung terima, perhatikan. Gimana saya makannya? Lapar sekali. Ditangkap oleh software berangkat, membawa anak kecil menemui saya di gardu-gardu. Om, dipanggil kakakku. Masih ingat? Oke, saya lanjut lagi. Kalau tidak jadi tentara ini, gimana saya tidur? Software berangkat, Pak, menjemput Nur Aini menemui saya di pelabuhan. Masih ingat cerita tadi Nur Aini datang ke pelabuhan? Oke, masih ingat cerita ketiga? Ijazahnya Idrus, aku baca nanti. Bagaimana cara mengambil ijazahnya Idrus? Tertidur. Waktu saya kirim, ditangkap ini. Masih bangun, ini mengirim data. Karena saya berdoa, meminta pada ini. Kirim data. Cari tas bekas, cari batu bata, bungkus koran, seolah-olah skripsi, titip di kosan buat jaminan. Ya. Ini Pak. Kalau Nabi disebut mukjizat, cara Allah kirim pesan. Kalau wali disebut karomah, kalau manusia disebut ilham atau inspirasi. Begitulah cara Allah mengirim pesan. Oke. Masih ingat bersama dengan bakso? Bagaimana caranya ambil ijazah? Tiba-tiba Bel bubar. Tiba-tiba saya dapat ide. Saya datang lagi ke jendela, saya bilang, bagaimana caranya? Langsung dapat. Itu disebut ilham. Cara Allah mengirim pesan ke manusia. Namanya ilham. Oke? Mulai paham Bapak Ibu? Itu namanya pola. Ya, saya lanjut lagi. Hati, rasa, kalbu, naluri, firasat, feeling, insting, semuanya itu pikiran. Pak, saya sakit hati, Pak. Apa itu? Liver kok? Pusing. Kalau biasa, Pak, saya sakit hati, Pak, saya manggil Hayati, maki-maki saya. Sakit hati itu apa? Memangnya liver, Pak? Pak, nggak enak perasaanku. Apa itu perasaan? Anda tahu? Semua intinya pusing, intinya pikiran. Jadi hati, rasa, kalbu, naluri, firasat, feeling, insting, intuisi, semua namanya pikiran, semua namanya software. Berikutnya, kita ini bos, ini anak buah. Kita nggak boleh diperintah sama ini, karena kita bos, ini anak buah. Bos besar itu Allah. Coba bilang, bunuh bapakmu. Bunuh bapakmu. Tiba-tiba saya masih ingat tadi ada KTP. Apa bosar tadi? Langsung terima, spontan, pusat memori. Karena sejak kecil saya disiksa sama bapak saya. Disiksa bapak saya sejak kecil. Akhirnya muncul data itu terekam di pusat memori. Tiba-tiba ini mengirim data ke saya. Bunuh bapakmu. Bunuh bapakmu. Karena bapak saya dulu menyiksa saya sejak kecil. Tapi karena saya paham, saya sudah di pesantren, saya paham. Akhirnya saya kan terdata. Makanya ada orang bunuh bapaknya. Kita bunuh bapakmu. Pak, kayak ada yang gerakan saya. Ini yang gerakannya. Kayak ada yang gerakan saya. Yang gerakan itu bawah sadar. Sampai sini paham? Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi user aku saya Ru itu saya ganti. Fitria saya ganti ke saya. Namanya ganti peran dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini inti daripada berdoa. Tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Surat Maryam ayat 3. Tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Tadi kan Bapak Ibu? Tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Bagaimana caranya nih? Oke? Jadi semua doa terijabah itu di suara lembut. Namanya alfa. Suara lembut hanya terjadi di gelombang otak yang lemah. Berarti supaya kita berada di gelombang alfa. Ibu-ibu tidak harus syukur nikmat, nggak boleh marah-marah, makan kepiting lebih bagus makan Indomie nasi. Kalau bikin kopi yang enak, rasa dan seterusnya. Masih ingat? Dari sesi awal sampai sesi ketiga selalu mengiring bagaimana kita tenang supaya selalu keluar suara lembut. Karena suara lembut itulah terijabah doa atau disebut gelombang Tuhan. Lagi sampai. Bagaimana caranya ya? Ditangkap oleh sopir, dia kasih jawaban, dia kirim. Sampai sini paham? Kalau Nabi disebut mukjizat,
Kalau wali disebut karoma, mauna pertolongan Allah. Kalau kita manusia biasa disebut ilham atau inspirasi. Begitulah cara Allah mengirim pesan ke manusia biasa seperti kita, namanya ilham. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami begini? Tiba-tiba Anda berpikir, bagaimana caranya ya? Langsung ada jawaban, iya ya, barang nggak ada teman. Pernah alami? Pernah. Kalau anak arsitek pasti paham. Bagaimana caranya ya? Tiba-tiba langsung, iya ya, berarti tidak ada teman, sendiri dong, seorang diri. Kayak ada jawaban. Pertanyaan siapa yang jawab? Pernah alami Pak? Sering nggak? Kadang-kadang kita sendiri Pak. Gimana caranya itu lagi? Ya kayak tadi. Pasti kita ngomong gini. Bagaimana digunakan bisa sekolah? Siapa yang bisa pinjam uang 7? Tiba-tiba Mas Yono. Nah. Siapa kira-kira yang bisa ada uang langsung trek? Yono, telepon. Karena Bapak meminta, dikirim langsung. Sampai sini paham? Lanjut ya. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Oke, lanjut. Orang Jawa menyebut ini sedulur halus. Tuh, saudara gaib. Ini saudara gaib. Ini yang bersama terus kemanapun kita berada. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Ini yang disebut sedulur halus. Ini yang ikuti terus kita. Kenal dirimu maka kau kenal Tuhan. Man arafa nafsahu fakada arafa Allah. Inilah yang disebut sedulur halus. Orang Bugis ada bos besar Pak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini anak buah bos besar. Oke. Orang Bugis bilang dua pemalesen terjadi masalah. Dua tidak bisa dibedakan, tiga tidak bisa dipisahkan. Kembar, sahabat kembar. Oke. Ini namanya nurani, jasmani sama rohani. Nurani software hardware. Masih ingat tadi? Fitriah kalau hancur jasmani apa yang disebut? Hancur. Kau selamatkan software kan? Nanti softwarenya kembali ke fitriah menghadap ke ilahi. Jasmani ini kemana kalau hancur? Itulah disebut meninggal. Berarti kan? Coba bilang. Kau mau meninggal tanggal 22 Desember ngomong. Kau mau meninggal tanggal 22 Desember. Tiba-tiba orang tua teringat. Kau panggil kakakmu, kayaknya ada tanda. Papa nggak lama lagi berangkat. Kenapa orang tua tahu hari meninggalnya? Siapa yang bisik dia? Ini yang beritahu. Oke, lanjut. Tapi kalau kita paham ilmu ini, coba bilang, kau meninggal tanggal 22 Desember. Kau meninggal tanggal 22 Desember. Jangan dulu lah, anak terakhir belum kawin. Itu disebut doa panjang umur. Nanti ketika Nabi mau dicabut ruhnya, dia dulu diberani. Kalau Nabi tidak izinkan, malaikat mau tidak bisa mencabut-cabut. Jadi ini juga nggak bisa ambil kita. Kalau kita udah kenal dia. Sampai sini paham? Lanjut. Jadi hancurnya software, hancurnya jasmani atau hardware disebut meninggal. Jadi proses hancurnya hardware itu disebut hardware tubuh. Ya, ada software pikiran. Yang ketika hardware-nya rusak, software-nya kembali ke yang punya, kembali ke fitriah. Hardware yang hancur itu disebut meninggal, Pak, kembali ke Tuhan. Makanya walaupun semua penghafal Al-Quran dibunuh, Al-Quran dibakar, Allah menjaga Al-Quran sampai akhir zaman. Apa maksudnya? Bapak Ibu tahu nggak Musa penghafal Al-Quran? Anak-anaknya dari rahmat. Pernah lihat? Darah MTV. Pertanyaan, masa anak kecil bisa hafal Al-Quran? Siapa sih dia? Software ini dititip ke rahimnya. Makanya kenapa orang tua harus sering baca Al-Quran? Supaya dititip software. Siapa tahu keluar software penghafal Al-Quran. Makanya anak kita jadi penghafal Al-Quran. Oke? Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kami milik Allah, kepadanya lah kami kembali. Jadi software bersatu sama yang punya fitriah. Ketika hardware-nya hancur, menghadap ke ilahi. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan dia bos lagi diridhoi. Maka masuklah ke dalam jamaahku, samamu masuklah ke dalam surga. Al-Fajr 30. Jadi software bersatu kata ini menghadap karena udah hancur hardware-nya. Makanya Bapak Ibu, kalau fisik kita bagus, kalau kita bisa tahu ilmunya, kita boleh tahan kematian.
Tapi kalau sudah hancur semua fisik ya kita nggak bisa. Ya, selanjutnya, kalau orang Padang bilang apa? Do Indo bisa dibedakan, Indo bisa dipisahkan. Apa ini? Nan lahia manunjuak. Oke, Bapak Ibu, orang Jawa menyebut sedulur papat limo pancer, atau disebut 4 saudara kembar. 5-nya jadi pancer atau pusat. Dan istilah ini maka maksud dari Jawa sebuah istilah yang begitu luar biasa, menandakan bahwa diri kita memiliki saudara yang sudah Tuhan ciptakan. Apa itu? Ini tali pusar darah air ketuban, pancer diri sendiri, sedulur papat limo pancer. Yang pertama apa? Kakang kawah air ketuban. Inilah disebut malaikat Jibril penyampai wahyu. Nah, sehingga tadi bagaimana ambil ijazah itu? Cari tas bebas. Nah, ini yang beritahu. Makanya Nabi bersama malaikat Jibril, kita pula punya malaikat Jibril untuk penyampai wahyu. Bapak Ibu masih ingat Bapak Ibu tadi bahwa Allah menjamin rezeki? Inilah disebut Adi Ari atau malaikat Mikail. Kalau nenek saya kehabisan beras, dia cuma duduk depan guci, dia ambil sisa beras. Kalau di kampusnya namanya berkata kakak. Ya, waktu dia lempar 2 jam kemudian ada yang bawa beras di sini. Itulah kenapa Allah menjamin rezeki orang. Karena inilah yang tugasnya untuk menyiapkan rezeki. Ini tadi masih ingat tadi? Eko meninggal tanggal 22 Desember. Hanya ngomongnya. Oke, yang terakhir ini Israfil, peniup sangkakala atau sekusan. Bapak Ibu percaya tidak percaya mereka ada di sekitar kita. Kenallah dirimu, maka kamu kenal Tuhan. Mereka mau bantu kita, tapi dia kita nggak kenal dulu bantu. Oke? Bapak Ibu kalau tidak percaya dengan teori ini, dibahas di ini. Jika Anda sadari bahwa dalam diri manusia sudah diciptakan seorang sahabat oleh Tuhan, dan itu adalah diri kita sendiri. Pernahkah Anda bertanya mengenai sesuatu masalah pada diri sendiri, lalu seperti ada yang menjawab, dan Anda merasakan mendapat solusi?